Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu penguji, perkenalkan nama saya Cinta Admi Negara dengan NIM 2524010972 dari LPTK YIN Imam Bonjol Padang. Pada hari ini akan melaksanakan ujian kinerja pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 7 di MTSN 3 Pasaman Barat dengan materi sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Pagi. Apa kelas kita sudah bersih? Sudah. Kalau ada pakaiannya yang belum rapi, tolong dirapikan terlebih dahulu ya. Kepada ketua, silakan pimpin doanya. Ifta'id ikra'u doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Anak ibu ada sehat? Sehat. Oke, hadir semuanya? Hadir. Untuk membuktikan apakah anak ibu hadir semuanya, ibu ambil absennya dulu ya. Alvin, Hadir Bu. Kesra, Hadir Bu. Rahmatika, Prio, anak ibu hadir semuanya ya? Hadir, alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional. Masih ingat apa lagu nasional kita minggu lalu? Masih. Iya. Kepada anak ibu dimohonkan untuk berdiri. Oke, kita mulai. Lagunya adalah lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu Bahasa kita. kita bela bersama. Oke, anak ibu belum duduk kembali. Kita supaya pelajarannya lebih semangat, marilah kita mengadakan ice breaking terlebih dahulu. Masih ingat ice breakingnya? Masih. Yaitu tepuk santiang. Oke, kita mulai ya. Tepuk santiang. Ampu suwo, ampu kidah, duo ampu santiang. Oke, terima kasih untuk anak ibu semuanya. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum belajar, masih ingat kesepakatan kita sebelum belajar? Masih. Yang pertama itu anak ibu harus datang atau masuk kelas tepat Waktu. dan mengerjakan mengerjakan tugas tepat waktu maksud ibu. Yang kedua, bila nanti dalam pembelajaran anak ibu ingin bertanya, itu silahkan angkat tangan terlebih Dahulu. atau ingin mengeluarkan pendapat, harus angkat tangan terlebih dahulu. Oke, yang ketiga, tidak ada mengganggu temannya di proses pembelajaran berlangsung. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang Al-Quran dan sebagai pedoman Hidup. Nah, ibu ingin tahu siapa kira-kira yang masih ingat materi minggu lalu? Apa itu Al-Quran? Ya, silakan. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril
dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Oke, bagus. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada kita secara mutawatir. Dan bila kita membacanya bernilai ibadah. Saat ini kita akan mempelajari tentang sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Nanti berkaitannya dengan Al-Quran yang telah kita bahas minggu lalu. Anak ibu, pernahkah anak ibu menemukan orang yang bersifat pemurah dalam hidupnya? Maksudnya dalam kehidupan sehari-hari maksud ibu? Pernah. Kemudian, tahukah anak ibu bedanya orang ini dia dermawan, orang ini dia kikir? Tahukah anak ibu bedanya? Oke, jadi pada kesempatan ini sebelum kita memasuki materi, Ibu sampaikanlah dulu tujuan pembelajaran kita. Kenapa kita mempelajari sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir ini? Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, anak ibu harus mampu menganalisis isi dan pokok kandungan surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Yang kedua, anak ibu harus mampu membaca dan menghafal surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Itu tujuan pelajaran kita hari ini. Kita masuk ke materi, yaitu sifat pemurah. Pemurah itu menurut bahasa artinya orang yang suka memberi dan murah hati. Sedangkan menurut istilah, pemurah itu adalah orang yang suka memberi bantuan kepada orang lain, baik berupa harta maupun jasa. Itu dia pemurah. Ada 3 keutamaan pemurah. Yang pertama, mendapatkan balasan dan pahala yang banyak. Ingin anak ibu seperti itu? Ingin. Nah, kita itu nak ya, memberi itu bukan berupa uang aja, bukan berupa makanan. Tadi kan pemurah itu orang yang suka memberi bantuan baik berupa harta maupun jasa. Nah, kita masuk ke sifat kikir. Sifat kikir yaitu kebalikan dari sifat pemurah. Berbahaya orang itu nak. Iya, apa kira-kira yang diberikan Allah kalau orangnya seperti itu? Iya, beri dosa, masukkan ke dalam api neraka. Oke, kita lanjut ya. Nah, pembahasan sifat kikir dan sifat pemurah tadi ada di dalam surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Nah, ini suratnya. Mari kita baca bersama-sama. Ya, bisa? Bisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tala wa ma khalaqal zakara unsa inna sa'yakum lasatto fa amma man a'ta wa taqwa wa saddaqa bil fasanuyassirul yusra wa amma man wastagna wa kazzaba bil fasanuyassiru bil yusra wa ma yughni anhu maluhu iza taradda
Sadaqallahul azim. Bagaimana perasaan anak ibu? Senang? Senang, tenang. Nah, itu salah satu kuncinya kalau kita ingin masuk surga. Sering-seringlah membaca Al-Quran. Nah, artinya surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Itu artinya yang pertama, demi malam, ya, menutupi, demi malam yang gelap. Iya, demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan demi siang apabila terang benderang, dan demi laki-laki dan perempuan. Sungguh usaha mereka berbeda-beda. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Dan bagi orang yang tidak mau mendermakan hartanya dan merasa cukup dengan dirinya dan hartanya, maka Allah mudahkan masuk neraka. Dan bagi orang yang merasa cukup itu, di hartanya tidak ada manfaatnya bila dia sudah binasa. Apa manfaatnya mempelajari sifat pemurah dan sifat kikir dalam kehidupan? Yang pertama, apa itu? Yaitu menumbuhkan rasa empati dan peduli. Iya enggak? Iya. Kalau kita mempunyai sifat pemurah, tumbuhlah di dalam diri kita ini rasa empati dan peduli kepada orang lain. Kalau ada orang ingin membutuhkan bantuan, kita langsung membantunya. Baik itu dari segi jasa maupun dengan harta. Yang kedua, menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita mempunyai sifat pemurah itu, pribadi kita baik jadinya, nak. Orang suka sama kita dengan kepribadian kita yang baik itu, Allah makin suka pula dia dengan kepribadian itu. Selanjutnya, mendapatkan pahala yang berlimpah. Jadi berlipat ganda. Kemudian menghindari sifat kikir. Ya, terhindar kita dari sifat kikir kalau kita mempunyai sifat pemurah. Maka satu aja lah diambil ya nak ya. Sifat pemurahnya diambil, diterapkan. Sifat kikirnya dibuang jauh-jauh, dihindari. Itulah manfaat mempelajari sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Itu dia ya. Kira-kira siapa yang bisa mempraktikkan ke depan sifat pemurah itu? Silakan nak, silakan. Apa contohnya? Bagaimana contohnya sifat pemurah itu dalam kehidupan sehari-hari? Sini sayang, geser sini. Udah, oke? Okay? Kuatkan suaranya. Hai, kamu nggak jajan? Enggak. Kenapa? Nggak ada uang. Aku beliin aja ya. Iya. Oke, aplaus dulu untuk mereka. Iya. Di situ nampak oleh anak ibu, satu orang tidak mempunyai. Nah, lalu ada temannya yang menawarkan bantuan. Apa yang ditawarkannya? Uang. Mari kita belanja bersama. Ya, itu artinya dia mencontohkan atau mempraktikkan dalam hidupnya. Ini loh sifat pemurah. Ibu, ada sebuah video tentang sifat pemurah itu. Waalaikumsalam. Coba anak ibu amati video ini ya nak ya. Nah. Bismillah. Oke, jadi video itu kira-kira apa yang anak ibu bisa ambil? Ya, kita nggak boleh pelit, bagus. Kemudian Saling memberi. saling memberi, Saling membantu. saling membantu, peduli.
Ya, tadi dia membuang paku di jalanan, berarti dia peduli itu ya. Nanti ada yang lewat, nanti bocor sepeda atau Hondanya dia buang. Itu bantuan dari segi apa itu sayang? Dari segi jasa, bagus. Tadi dia melihat panti asuhan. Dia ingat. Jadi ada idenya untuk membuat es mambo. Lalu dia jual, mendapatkan uang dan diberikan ke panti asuhan. Kira-kira ada enggak pertanyaan anak ibu tentang video itu? Siapa yang bertanya? Ya, silakan sayang. Apa yang didapatkan oleh Lina dengan bersedekah itu, Bu? Oke, bagus pertanyaannya. Apa yang didapat oleh Lina dari sedekah itu? Yang pertama, ya bagus. Ia mendapatkan pahala. Memang uangnya dan esnya tadi habis, nggak ada dia makan pun, nggak ada diganti oleh orang lain. Tapi dia mendapatkan pahala yang banyak dari Allah karena dia ikhlas membantu. Anak ibu, kita minggu kemarin sudah membagi kelompok. Masih ingat kelompoknya? Masih. Sekarang ibu tugaskan anak ibu mengerjakan tugas secara berkelompok. Silakan duduk secara berkelompok. Nah, di sini nanti anak ibu silakan tulis nama ya. Silakan tulis namanya. Kelompoknya sudah ibu sediakan dan ikuti petunjuk di dalam LKPD atau lembar kerja peserta didik ini dengan baik ya. Nanti setelah diskusikan, anak ibu silahkan presentasikan ke depan hasil diskusinya. Bisa ya? Bisa. Masih semangat? Masih. Oke, semangat. Silahkan kerjakan per kelompok. Silahkan ditulis-tulis aja. Ya, lihat pertanyaannya dulu, Nak. Nih. Yang pertama, itu apa katanya? Soalnya? Ya, apa arti kata pemurah dan kikir menurut surat Al-Lail ayat 1 sampai 11? Yang ini? Berbagi dan membantu orang Wah, yang tampil. Udah, Adela. Coba ibu lihat. Yang pertama, jelaskan secara mendalam makna ayat 5 sampai 7 tentang sifat pemurah. Bagaimana Allah menggambarkan balasan bagi orang yang bersifat pemurah. Esai singkat. Bisa ya, Nak ya? bisa, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Sudah selesai, Nak? Sudah. Belum? Sudah? Kalau sudah, siapa kira-kira yang bisa menampilkan hasil diskusinya ke depan? Ya, kelompok. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Soal nomor 1. Jelaskan secara mendalam makna ayat 5 sampai 7 tentang sifat pemurah dan ayat 8 sampai 11 tentang sifat kikir.
Jawabannya, ayat 5-7 menggambarkan orang yang pemurah sebagai seseorang yang mengeluarkan hartanya dengan ikhlas, bukan karena paksaan, tapi karena takut kehilangan nikmat Allah dan ingin berbuat baik. Orang ini menunjukkan kebaikan hati dan kepedulian sosial. Ayat 8-11 menggambarkan orang yang kikir sebagai orang yang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya dan menolak berbuat baik. Sikap ini menyebabkan kerugian baik di dunia maupun di akhirat, termasuk mendapat azab Allah. Soal nomor 3. Tulislah esai singkat tentang pentingnya menerapkan sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir dalam masyarakat modern berdasarkan nilai-nilai yang terdapat di surat Al-Lail ayat 1-11. Jawabannya, dalam masyarakat modern yang serba cepat dan materialistis, nilai-nilai keislaman tentang sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir sangatlah penting untuk diterapkan. Surat Al-Lail ayat 1-11 mengajarkan bahwa sifat pemurah membawa keberkahan dan kemudahan dalam hidup. Sementara sifat kikir membawa kesempitan dan penderitaan. Di zaman sekarang, di mana persaingan dan individualisme tinggi, sikap kikir sering muncul karena takut kehilangan atau kurangnya empati. Namun, dengan mengamalkan sifat pemurah, seperti membantu sesama dan berinfak dengan ikhlas, kita dapat mempererat hubungan sosial, menciptakan masyarakat yang saling peduli, dan membuka pintu rezeki. Selain itu, sifat pemurah juga mendatangkan ketenangan batin dan pahala di akhirat. Oleh karena itu, menanamkan nilai pemurah dan menghindari kikir bukan hanya kewajiban agama, tapi juga kunci hidup harmonis dan sejahtera di dunia maupun di akhirat. Baik, mungkin hanya segitu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum. Tunggu sebentar. Ya, ada yang ingin bertanya tentang hasil diskusinya? Ya, silahkan. Apa manfaat kita sifat pemurah? Manfaat kita sebagai sifat pemurah, kita akan dilapangkan dada dan perlurus jalan untuk menuju surga. Oke, bagus. Ada lagi pertanyaan? Tidak, sudah paham? Sudah. Kita kasih aplaus untuk kelompok 4 dulu. Oke, bagus. Silakan sayang. Terima kasih. Oke, itu dia ya. Mengenai sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir yang ditampilkan oleh kelompok 4 tadi. Katanya di sana, bila kita mempunyai sifat pemurah ini, maka Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga dan dimudahkan jalan kita di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, bila kita tidak bersifat pemurah, tapi memiliki sifat kikir, maka Allah akan mempersulit jalan kita. Jadi, kita ambil yang sifat pemurahnya. Oke, sampai di sini cukup paham ya? Ini ada tugas untuk anak ibu, yaitu tadi tugas kelompok. Sekarang tugas individu. Jadi, di tugas individu ini, anak ibu silahkan silang saja lagi isinya langsung di kertas ini. Tapi jangan lupa menulis nama anak ibu. Ya, bisa ya? Bisa. Silakan anak ibu kerjakan. Semangat Pin. Ya, silahkan dikerjakan. Oke, sudah selesai? Sudah. Silahkan dikumpulkan. Oke, kita lanjutkan. Lanjut. Iya. Ini ibu akan memberikan tugas lagi, yaitu tentang penilaian diri. Anak ibu, penilaian diri ini hanya tinggal anak ibu checklist aja lagi di kolom. Iya, kolom perintahnya. Tidak dicatat, tapi tinggal
checklist aja lagi ya, kolom komentar ya. Silakan dikerjakan. Bisa ya anak ibu? Bisa. Iya, silakan. Udah selesai nak, silakan. Mari kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini. Oke, apa kesimpulannya? Yang dimaksud dengan sifat pemurah adalah ya, bagus. Jadi pemurah itu adalah orang yang suka berbagi dan suka memberi. Sedangkan kikir itu apa? Iya, orang yang tidak mau berbagi. Orang yang pemurah nanti akan mendapatkan balasan yang berupa Surga. iya. Orang yang pemurah akan mendapatkan balasan yang berupa surga. Allah akan memudahkan jalan orang yang pemurah dan menyediakan untuknya surga. Nah, berbeda dengan orang yang kikir, yaitu apa yang dikasih kepada orang kikir? Neraka. Ya, neraka, karena dia bersifat pelit, apalagi tidak mau sombong. Bagus, apalagi pelit apa? Kikir tidak mau berbagi dan dia ya bagus, tidak mau pertolongan orang lain dan dia merasa cukup karena dia sudah memiliki segalanya. Refleksi diri. Materi apa yang anak ibu pelajari hari ini? Sifat pemurah dan menjauhi sifat Bagaimana perasaanmu setelah mempelajari materi ini? Senang. Bahagia, dari tadi tidak paham menjadi paham, mendapat ilmu, apalagi? Tahun baru. Iya, tadi tidak mengetahui bahwa sifat pemurah itu sangat penting, dia mendapatkan ilmu. Jadi, itulah pelajaran kita hari ini tentang sifat pemurah dan sifat kikir. Mungkin sampai disinilah pertemuan kali ini. Ibu mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebagai penutupnya silahkan pimpin doanya Ketua. Said Hamdallah. Oke anak ibu, untuk pertemuan ini sudah ya. Untuk pertemuan berikutnya jangan lupa anak ibu membahas tentang hadis sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Tolong dibaca-baca bukunya di rumah. Minggu depan itu pembahasan kita lagi ya nak ya. Oke, ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.